Kita punya begitu banyak simpanan di ATM. Bahkan kita punya apa saja yang kita mau. Kita mau holiday kek, kita mau jalan-jalan kek, kita mau liburan kemana kek, semua serba ada uang. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan ini? Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kamu yang miskin. Tuhan katakan kayaknya kontradiksi ya. Apanya yang bahagia kalau kita lagi miskin? Kebahagiaan apa yang kita dapat kalau kita tidak punya apa? Yesus berbicara bukan miskin secara fisik ya. Kita perlu mengerti konteks ini. Miskin yang Yesus maksudkan adalah suatu rasa di mana kita tidak punya apa-apa kalau tidak punya Tuhan Yesus. Boleh mengerti? Kita tidak memiliki apapun sekalipun kita punya segala-galanya. Sebab saudara, kita punya apa saja dan kita punya Tuhan Yesus, kita paling kaya di dunia. Tetapi sekalipun tadi WM sudah bilang kita punya segala-galanya, tapi kalau kita kehilangan nyawa, kenapa Yesus katakan berbahagialah kamu yang miskin? Orang yang miskin itu merasa tidak ada apa-apa. Orang yang miskin itu ketergantungan dengan Tuhan luar biasa. Tapi kalau orang yang sudah punya segalanya, kita bisa buktikan dalam hidup kita sendiri. Kalau kita punya uang, apalagi ibu-ibu ya, kita punya uang, kita punya simpanan beras masih penuh, rempah-rempah masih full di kulkas, sementara uang belanja masih ada di dompet, itu akan timbul rasa aman. Biar tidak berdoa, besok masak masih ada beras. Tapi coba kalau kita angkat karungnya diangkat begini, tiba-tiba dia sudah kayak nelayan karena sudah maha berada di sini. Belanja buka dompet yang tadinya yang agak pink warnanya itu dan sambil senyum, sekarang pas buka dompet yang pegang parah, dia tinggal begini. Maka kenapa ibu jantung yang tadi lebih kencang bergetar? Kenapa firman Tuhan berkata ini bukan sekedar kiasan, bukan sekedar sesuatu yang asal-asal disebut oleh Tuhan Yesus, tapi dia katakan berbahagialah kamu yang miskin karena kamu layak punya kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah disediakan kepada orang miskin saja? Yang Yesus maksudkan adalah orang miskin di mana kita merasa tidak punya apa-apa tanpa ada Tuhan Yesus. Sehingga ketergantungan hidup kita itu hanya kepada Yesus. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau perbuat, kita akan selalu ada ketergantungan kepada Tuhan. Karena di luar dan tanpa Tuhan Yesus, kita tidak punya apa hubungannya dengan kerajaan surga? Kerajaan surga kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bukan soal makan minum. Kerajaan surga berbicara kuasa kepada anak-anak Tuhan. Kerajaan surga berbicara damai sejahtera, berbicara sukacita. Itulah sebabnya Yesus dari tempat yang nanti dia bawa kerajaannya di muka bumi. Yesus mau katakan ini, sekalipun kita tidak punya apa-apa, kalau ada Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita akan tenang melewati proses. Kita akan tenang melewati setiap badai yang Tuhan izinkan. Kita akan tetap berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus. Karena ada kerajaan surga dalam hidup saya.